Suamiku pewaris utama. Bab 36. Rencana tidak baik. Prinsip Hendy, jangan membantu karena pamrih, membantu ketika kaya itu wajar, tapi membantu waktu miskin, itu baru luar biasa. Tapi Hendy ketika miskin tidak bisa berbuat apa-apa, tiap hari dia hanya bisa dicaci, dimaki, dihina, dibully dan lain sebagainya, tanpa bisa membela diri. Maka setelah dia kaya, Hendy melakukan gerakan amal itu sesuka hatinya. Pencapaian yang dilakukan oleh Hendy sudah setingkat lebih tinggi dari pencapaian kakeknya, itu dikarenakan terobosan-terobosan besar, yang dicetuskan oleh Hendy, tidak satu pun yang meleset. Rasanya tidak percuma, Hendy menyandang lulusan terbaik selama 1 dekade, di kampus tempat dia menimba ilmu itu, hingga mendapat gelar sarjana ekonomi dan manajemen dengan nilai cum laude tersebut. Siang itu sekitar pukul 1.16 sore, Hendy sedang tidak sibuk, dia lebih memilih berada di vilanya saja, tidak pergi ke kantor, seperti kebanyakan CEO atau presidir top lainnya, karena semua urusan kantor, telah dipercayakan dan dikerjakan oleh orang-orang kepercayaannya. Hendy melakukan itu, karena dia sudah sangat yakin akan kapabilitas dan integritas dari bawahannya, yang ditunjuk untuk menjalankan roda perekonomian perusahaannya itu. Rams, si otak jenius, dan Erisa, si dewi akuntan, sudah menghak semua jaringan laporan keuangan dan CCTV kantor. Apabila dijumpai ada kecurangan, saat itu juga akan ketahuan siapa pelakunya. Robin atau yang lainnya, akan segera menjemput pelaku penggelapan tersebut dan mengeksekusinya hingga tidak tersisa. Sudah banyak yang mengalami hal seperti itu, dan tak satu orang pun yang bisa lepas dari pengawasan Hendy, walaupun dia tidak berada di kantor. Mereka saat itu juga didatangi dan ditangkap, atas tuduhan penggelapan uang perusahaan, dibawa oleh orang-orangnya Iron, Hans, Robin atau yang lain, dan tak pernah kembali lagi. Kejadian yang berulang-ulang itu, sontak membuat para petinggi perusahaan, tidak berani lagi main-main, karena mereka tidak mau bernasib sama seperti rekan-rekannya yang lain. Semula orang-orang penting perusahaan itu mengira, bahwa perbuatan mereka tidak akan ketahuan oleh pemilik perusahaan tersebut, tapi nyatanya, kegiatan mereka selama 24 jam, terus diawasi oleh Hendy dan orang-orangnya, kecuali kegiatan pribadi. Anak buah Rams, bekerja terus-menerus secara bergiliran, di ruang kendali milik Hendy. Tugas mereka adalah, untuk memantau seluruh aktivitas dan pergerakan yang terjadi, baik di perusahaan Birawa Group, maupun di perusahaan-perusahaan lain, apalagi di dunia bisnis internasional. Sedikit saja ada kejanggalan yang terlihat, maka mereka segera memverifikasinya. Untuk membuktikan apakah data yang mereka dapatkan itu valid atau tidak. Setelah dipastikan bahwa data-data itu benar, maka mereka segera melaporkannya kepada Rams, dan diteruskan kepada Hendy, sebagai pemegang keputusan akhir. Oleh karena itulah, kenapa perusahaan Birawa Group bisa tetap eksis, dan menjadi perusahaan yang semakin lama semakin berkembang, itu karena pengawasan dan sanksinya yang teramat ketat dan mengerikan. Jumlah kekayaannya juga sudah semakin meningkat, tidak ada lagi penyelewengan walau sedikit pun, karena jika itu terjadi resikonya adalah mati. Saat itu di sebuah kamar tidur mewah, yang ada di villa milik Hendy. Kekayaan pribadiku sudah sangat banyak, baik dalam bentuk uang tunai maupun aset, tapi sepertinya masih ada yang kurang, tapi apa ya? Monolog Hendy dalam hati, ketika dia sedang duduk rebahan di tempat tidurnya siang itu. Apa yang ku kejar lagi? Kekuatan, kekayaan, kekuasaan, pengaruh, rasanya sudah ku dapatkan semua, hanya tinggal tunjuk semuanya beres, monolog Hendy lagi dalam hati. Apa tidak sebaiknya aku temui Ivory atau Emily saja ya, untuk mengajaknya makan malam? Terasa suntuk kepalaku ini, guman Hendy pada diri sendiri. Tapi,
Sambung Hendy lagi ragu-ragu. Mungkin sebaiknya aku istirahatkan dulu otakku ini, dan pergi ke resor di desa BS, sekaligus memantau progres pembangunan tempat wisata di sana, dan pikir Hendy ketika berbicara sendiri dalam hati, tapi tampak ragu-ragu. Ah sudahlah, apapun yang terjadi itu urusan nanti. Pikir Hendy galau. Di suatu tempat Pulau S, Provinsi SS, Kabupaten L dan Distrik K. Kesehatan nenek sudah semakin membaik, bahkan mungkin sudah sembuh total, setelah sakit selama 2 minggu, apa tidak sebaiknya kita rayakan kesembuhannya itu Bu? Tanya Jadira sambil membawa mangkok sup yang akan diletakkan di atas meja. Ibu juga setuju idemu itu, tapi belum tentu dengan nenekmu. Sejak mengalami kebangkrutan, sifat nenek semakin pelit, tak mudah mengeluarkan uang untuk keperluan yang tidak jelas, apalagi hanya sekedar syukuran atau apalah namanya itu, jawab Everly uring-uringan. Belum dicoba kita belum tahu Bu. Bella Jadira tetap ngotot. Belum dicoba apa? Tanya seseorang yang tiba-tiba muncul di belakang mereka. Ibu, nenek, teriak mereka hampir serempak. Tidak sengaja nenek mendengar percakapan kalian, yang membicarakan tentang penyakit nenek dan apa itu tadi, syukuran. Ucapnya dengan kening berkerut. Itu Nek, sudah lama kita tidak makan besar, setelah kita diasingkan di tempat ini. Apa tidak sebaiknya kita adakan sekarang, sekaligus untuk merayakan kesembuhan nenek itu, plus mensyukuri panen raya pertanian kita itu. Ucap Jadira panjang lebar agar neneknya tertarik dengan idenya. Nenek Elina atau Nenek Wolf, tidak langsung menjawab ide dan pertanyaan dari Jadira tersebut, dia malah sibuk minum air putih yang selalu tersedia di atas meja, tapi tak lama sesudah itu. Nenek tidak setuju dengan idemu itu, karena nenek punya rencana lain. Jawab Nenek Elina mematahkan pernyataan dari Jadira, dan sesudah itu diam. Setelah beberapa bulan di sini, dan sudah mempunyai cukup uang, nenek berencana akan pindah ke luar negeri, dan membuat perusahaan di sana. Sambungnya lagi tampak semangat, tapi membuat Jadira dan Everly mengerutkan keningnya lalu berkata. Apa maksud nenek? Jangan bilang kalau nenek ingin membalas dendam terhadap Hendy. Ujar Jadira tidak mengerti dengan jalan pikiran neneknya. Ternyata kau lebih cerdas dari ayahmu itu Jadira. Jawab Elina datar. Nenek memang tidak sepenuhnya tunduk kepada Hendy yang sombong itu. Nenek malah ingin membuat Hendy merasakan sekali lagi penderitaan yang sama seperti kita saat ini. Rutuk Elina sambil mengepalkan kedua tangannya. Aku tidak setuju Bu. Teriak seseorang yang baru saja muncul dari arah belakang mereka. Setuju atau tidak, dan tanpa ada dukungan dari kalian, ibu tetap akan melaksanakan niat itu. Ibu ingin si Hendy bajingan itu, tunduk dan bersujud di kaki ibu, sama seperti yang dia lakukan pada kita di vilanya beberapa bulan yang lalu. Tekad Elina sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tapi apakah nenek sudah mempertimbangkannya masak-masak? Tanya Jadira khawatir. Kau tenang saja. Ada kolega nenek yang bersedia membantu nenek di luar negeri nanti. Dulu keluarganya ditolong oleh kakekmu hingga bisa bangkit menjadi orang sukses di tempat lain. Ditambah dengan uang yang kita kumpulkan ini, nenek rasa kita bisa mewujudkan keinginan itu. Semua orang terdiam mendengar ucapan dari ibu dan neneknya tersebut, pikiran mereka melayang kemana-mana, antara setuju atau tidak, mereka juga tidak tahu. Masih jauh di pikiran mereka kalau ingin membalas dendam pada Hendy, karena Hendy bukanlah orang sembarangan. Kekayaannya dan orang-orangnya, itu sudah tidak bisa lagi diukur, mungkin saat ini dia merupakan orang terkaya dan terkuat di dunia. Jadi bagaimana mungkin akan menjatuhkan Hendy dalam waktu yang singkat? Pikiran-pikiran seperti itu terus bergelayut di benak mereka, tapi karena yang memberikan ide itu adalah Nenek Elina,
yang merupakan ibu dan neneknya, maka Jadira, Danish dan Everly hanya mengangguk saja. Cepat panggil Hadwin. Aku ingin membicarakannya sekarang. Perintah Elina tegas. Hadwin saat ini sedang ada di ladang Nek. Tengah memberikan petunjuk-petunjuk pada pekerja di sana, tangkis Jadira apa adanya. Nenek tidak mau tahu. Kau panggil saja dia, sekarang. Trial Nenek Elina marah. Baik Nek. Respon Jadira singkat, lalu mengambil handphonenya dari atas meja dan segera menghubungi Hadwin. Tak lama sesudah itu, Hadwin yang dipanggil segera menghadap nenek mertuanya kemudian berkata, "Ada apa nenek memanggilku?" "Saat ditelepon tadi, aku sedang memberikan instruksi kepada para pekerja di sana," ujarnya. "Tinggalkan dulu pekerjaan itu, ada sesuatu hal yang jauh lebih penting yang ingin nenek bicarakan dengan kalian." Jawabnya kesal. "Dengarkan baik-baik," ujarnya lagi. "Dulu kita adalah keluarga terkaya nomor 2 di kota B, tidak ada orang yang tidak hormat pada kita. Telunjuk kita itu sangat sakti sekali, dengan kekayaan yang kita punya, apa saja bisa kita buat termasuk menindas orang. Tapi sekarang apa yang telah terjadi pada kita? Hendy orang yang kita anggap hina, sekarang telah menjelma menjadi orang yang tidak bisa disentuh lagi. Dengan kekuasaannya itu, dia telah membuat kita jatuh miskin, dengan menyita seluruh kekayaan kita. Apakah kalian akan diam saja diperlakukan seperti itu?" Ucap Nenek Elina berapi-api bercampur marah. "Tapi Nek, bukankah itu kesalahan kita sendiri, terutama Hadwin dan Jadira?" Tangkis Danish tidak mengerti dengan jalan pikiran ibunya itu. Apapun kesalahan yang telah mereka buat, nenek tidak peduli. Yang nenek butuhkan adalah nama baik kita bisa kembali lagi. Bantah Elina tidak mau tahu. "Maksud nenek?" tanya Hadwin penasaran. "Setelah uang terkumpul cukup banyak, dari hasil pertanian yang kita olah itu, ditambah lagi dengan penjualan tanah yang sudah nenek beli, nenek berencana akan pindah ke luar negeri, untuk membuat perusahaan di sana," jawabnya penuh percaya diri. "Kalau kalian mau ikut, silakan. Tapi kalau tidak mau, terserah kalian," sambungnya lagi. Sekali lagi Danish, Everly Jadira terdiam, ketika mendengar pemaparan dari Nenek Elina tersebut, termasuk juga Hadwin yang tidak tahu menahu masalah itu dari awal. "Sekarang katakan, apakah kalian setuju, kita pindah ke luar negeri dan membuat perusahaan di sana? Kalau itu keputusan nenek, kami akan ikut." Jawab Jadira mantap, mewakili mereka semua, lalu bertanya lagi. "Tapi Nek, bagaimana nenek sampai sebegitu yakinnya, akan bisa melaksanakan niat nenek itu? Bukankah selama ini kita masih tetap diawasi?" tanya Jadira menyambung pertanyaannya tadi. "Kalian tenang saja. Orang yang ditugaskan oleh Hendy Keparat itu sekarang sudah menjadi orang-orangnya nenek, karena nenek telah berhasil menyuap mereka, dan mempengaruhinya dengan iming-iming tinggi. Lagi pula, selama ini mereka bukanlah orang-orang yang Hendy langsung, cuma masih ada hubungannya dengan salah satu anak buahnya di sana. Dengan telah bergabungnya mereka pada kelompok kita, akan memudahkan langkah nenek, untuk mewujudkan rencana itu, walau butuh pengorbanan uang yang cukup banyak. Dari mereka jugalah nenek mengetahui, ada sebuah perusahaan kecil yang sedang terancam bangkrut, dan sedang membutuhkan uang dalam jumlah banyak. Jaminannya adalah perusahaan, atau aset mereka berupa tanah seluas 38 hektar, yang tempatnya sangat strategis kabupaten ini. Jadi tanpa sepengetahuan kalian, nenek menggunakan uang yang diberikan oleh Hendy Keparat itu, untuk memberi pinjaman pada mereka, karena nenek yakin, mereka tidak akan mampu untuk mengembalikan pinjaman dari nenek itu dalam waktu dekat. Dan nenek tidak bodoh. Nenek meminta jaminan berupa sertifikat tanah tersebut kepada pihak perusahaan,
saat memberi pinjaman itu, dan saat ini, sertifikat tanah itu sudah ada di tangan nenek. Perkiraan nenek ternyata benar, karena letak tanah itu sangat strategis. Sudah ada pihak pengembang yang berminat ingin membeli tanah tersebut dengan harga tinggi, tapi nenek masih belum mau melepaskannya, karena masih menunggu batas jatuh tempo pemilik perusahaan tersebut, untuk mengembalikan uang pinjamannya kepada nenek. Lagi pula, mereka belum memenuhi tuntutan nenek, dengan membayar tanah itu, dengan harga jauh lebih tinggi dari harga yang mereka tawarkan sebelumnya. Dan sepertinya mereka sedang merundingkan masalah itu dengan pihak internal perusahaan. Dalam masa dekat ini, pihak mereka akan menghubungi nenek, dan saat itulah, nenek akan menjual tanah tersebut kepada mereka. Lalu bagaimana dengan orang-orangnya Hendy yang lainnya, Nek? Apakah mereka saat ini tidak mengawasi kita lagi? Tanya Everly ikut nimbrung dalam pembicaraan itu. Beberapa bulan ini, ibu melalui orang-orang bayaran nenek itu mengetahui, bahwa ada 1 atau 2 orang yang masih setia pada Hendy, datang mengawasi kita, tapi akhir-akhir ini, mereka tidak terlihat lagi di sekitar tempat ini. Jawab nenek Elina masih ragu-ragu. Mungkin mereka mengira, bahwa kita telah sepenuhnya patuh terhadap larangan dari tuan mereka yang brengsek itu. Sambungnya lagi sambil menghina Hendy. Lalu kapan nenek berencana akan pindah ke luar negeri? Tanya Hadwin juga ikut nimbrung dalam pembicaraan antara mereka itu. 7 bulan dari sekarang, saat perayaan tahun baru, kesempatan itulah yang akan kita gunakan, untuk lari ke luar negeri dengan alasan, ingin ziarah ke leluhur nenek yang ada di sana. Jawab nenek Elina enteng. Sejak kapan ibu mempunyai leluhur di sana? Tanya Danish penasaran. Kau tidak perlu tahu Danish. Yang perlu kau tahu adalah, ibu bukan berasal dari negara ini. Ayahmu Wolf itu, membawa lari ibu ke negara ini, baru dinikahinya. Jawab Elina sedikit emosi. Ternyata begitu. Tapi kenapa kami selama ini tidak mengetahuinya, Bu? Tanya Danish lagi, ingin mengetahui lebih banyak informasi dari ibunya tersebut. Sudahlah. Kau tidak perlu tahu masalah itu, karena ibu malas untuk membahas kisah sedih itu. Jawabnya Elina dengan wajah sedih. Lalu bagaimana dengan tempat ini, Nek? Apakah akan kita tinggalkan begitu saja? Tanya Hadwin terkesan khawatir, dan menyayangkan keputusan nenek mertuanya itu. Kalian tenang saja, rumah ini sudah nenek beli dari orang kepercayaan Hendy dengan harga tinggi, karena dulunya rumah ini adalah miliknya, tapi karena dia pindah ke kota, maka rumah ini dibiarkan begitu saja, atau disewakan kepada orang lain. Ucap nenek Elina bangga. Menggunakan uang yang diberikan oleh Hendy yang lumayan banyak itu, nenek berhasil menguasai rumah ini, dan sertifikatnya pun sudah berubah atas nama nenek, sambungnya lagi sambil tersenyum. Pada masanya nanti, rumah ini akan nenek jual juga, untuk menambah modal kita, pindah ke luar negeri, dan membuat perusahaan baru di sana. Ucapnya enteng saja. Sungguh aku tidak menyangka, kalau ibuku masih menaruh dendam yang begitu dalam kepada Hendy, lalu sampai kapan masalah ini akan berakhir. Batin Danish dalam hati. Ternyata mertuaku ini, hanya pura-pura baik dan tunduk kepada Hendy, tapi di belakangnya, mempunyai rencana jahat. Sungguh sifat yang harus ditiru. Batin Everly pula dalam hati. Bagus juga rencana nenek mertuaku ini. Kalau aku terus mendukung rencananya, maka aku yakin, di tempat baru nanti, aku bisa menjadi orang kaya, dan menguasai perusahaan nenek tua bau tanah ini, hehehe. Kekeh Hadwin dalam hati. Aku malah khawatir dengan rencana nenekku itu, karena firasatku mengatakan, pengkhianatan ini, merupakan awal kehancuran dari keluarga ini. Kata hati Jadira mengkhawatirkan rencana dari neneknya tersebut. Waktu terus berjalan, tidak terasa hari telah berganti. Di penghujung minggu ini,
Handy saat ini tengah berada di resor miliknya, yang terletak di desa BS. Kunjungannya kali ini tidak disertai oleh Ivory, karena dia tidak ingin membuat Ivory teringat kembali akan kejadian yang telah menimpanya di desa itu. Jadi Handy memutuskan pergi ke sana hanya ditemani oleh Iron dan Robin, sementara Hans dan Leon tetap berada di kota B dan kota Golden City. Sedangkan James dan Erisa sudah ada di resor itu beberapa jam sebelum Handy sampai. Handy dan rombongannya pergi ke resort tersebut dengan menggunakan helikopter Super Puma, yang pernah digunakan oleh Ivory untuk pergi ke sana. Di resort di pantai tersebut, terdapat pelabuhan yang sangat besar, tempat menampung kapal-kapal, baik besar maupun kecil, yang akan digunakan oleh para pelancong yang ingin berlibur ke sana. Resor itu juga dilengkapi dengan landasan helikopter yang cukup banyak, jadi ketika Handy pergi ke sana, helikopter yang membawanya mendarat di salah satu landasan tersebut. Begitu Handy dan rombongannya sampai, Handy langsung disambut oleh James dan Erisa, tak lupa pula Tiger dan Maya. "Selamat datang Tuan Muda," ucap mereka serempak sambil membungkuk ke arah Handy. "Terima kasih," jawab Handy singkat sambil melirik ke arah Maya, kemudian menyapa Tiger yang tak jauh darinya itu. "Apa kabar Paman Tiger dan kamu Maya?" sapa Handy sedikit canggung. "Kabar kami baik-baik saja Tuan Muda," jawab mereka serempak, walau terlihat kalau Maya sedikit canggung ketika menjawab pertanyaan itu, karena saat ini, dia sedang berhadapan dengan Handy dalam jarak cukup dekat. Mendadak bunga yang sempat tumbuh di hati Maya dulu, dan belum mati, kini mekar kembali, bagai tersiram air dingin, ketika disapa oleh Handy, lelaki idamannya tersebut. Handy dan Maya saling berpandangan, walau tidak lama, sehingga keduanya tersipu malu. Namun di tengah aksi mereka tersebut, tiba-tiba terdengar sebuah suara yang mengagetkan mereka. "Mari Tuan, kita pergi ke tempat peristirahatan yang sudah disiapkan untuk Tuan Muda dan rombongan," ujar seseorang yang ternyata adalah Erisa. "Oh baiklah, terima kasih," jawab Handy sedikit kesal pada Erisa, karena momen langka itu dibuyarkan olehnya begitu saja, lalu melangkah mengikuti Erisa, yang berjalan duluan menuju tempat peristirahatan yang dikhususkan untuk Handy. "Oh Maya, apakah masih betah bekerja pada ayahmu?" tanya Handy asal bicara, padahal dia tahu pertanyaan itu tidak bermutu. "Maksud Tuan Muda?" jawab Maya malu-malu tapi keheranan. "Oh tidak ada. Hanya sekedar bertanya saja." Tangkis Handy pura-pura tidak butuh jawaban, tapi wajahnya sempat kelihatan gugup, ketika ditanya balik oleh Maya yang cantik rupawan itu. Kejadian yang singkat tersebut, sempat ditangkap oleh mata Tiger, Iron dan yang lainnya, kecuali Erisa, tapi mereka hanya tersenyum, ketika melihat kelakuan Tuan Muda mereka, yang malu-malu tersebut ketika berbicara pada Maya. Sementara Maya sendiri pun demikian juga, hanya sekedar disapa oleh Handy dengan kata-kata biasa, wajahnya sudah memerah sedemikian rupa. Kelakuan dari Maya tersebut, kalau diibaratkan seperti bunga, tanaman yang hampir layu, tapi begitu disiram dengan air dingin, langsung segar kembali, begitulah yang terjadi pada Maya saat ini. Suasana mereka berdua yang saat ini sedang berjalan berdampingan dalam jarak dekat, terasa canggung sekali. Handy sang penguasa, terkuat dan berpengaruh, orang terkaya nomor 2, bahkan mungkin nomor 1 di dunia, saat ini, sedang tidak berkutik, ketika berhadapan dengan Maya yang cantik jelita itu. Sungguh misteri kekuatan cinta, auranya saja, tidak mampu dilawan, bahkan oleh dewa terkuat sekalipun, apalagi Handy, sang penguasa harta dan kekuasaan dunia. Bersambung.